Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotnya. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 20 September 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 20 September 2023. Give your relationship change. Dia ingin mendapatkan suatu kesempatan untuk mencoba memperbaiki, merubah, ya, kembali menjalani hubungan dengan kamu dengan versi baru gitu ya. Intinya dia pengen memperbaiki hubungan deh dengan kamu, memperbaiki lagi percintaanmu, romansa kamu dengan dia gitu ya. Dia pengen punya kesempatan itu lagi. Dia pengen kamu memberikan dia kesempatan untuk bisa memperbaiki hubungan dia dengan kamu. Dan karena di sini dia melihat kayaknya kamu itu udah nggak cinta lagi sama dia. Kamu udah kayak bisa move on dari dia, kamu udah nggak peduli lagi di sini. Dia merasa diabaikan oleh kamu, dia merasa udah nggak ada lagi ya diri dia di kehidupan kamu. Kamu tuh benar-benar kayak udah membuang dia, udah nggak mau peduli lagi dengan dia kayak gitu ya. Dan forgiving and learning ya, sekarang tuh sebenarnya dia udah memaafkan dan bahkan sudah belajar dari apapun yang pernah terjadi di masa lalu dia, bahkan apapun yang pernah terjadi, rasa sakit hati ataupun kemarahan, kebencian, stres, frustasi, apapun itu ya yang pernah membuat batin dia, pikiran dia itu merasa terbebani, itu sudah coba dia lepaskan, sudah coba dia maafkan, dan dia sudah belajar dari apapun yang pernah terjadi di masa lalu, gitu ya. Dia sudah belajar. Karena di sini hanya kamulah orang satu-satunya di dalam hati dia, di dalam hidup dia yang dia inginkan. This could be the one. Kamu cuman orang satu-satunya yang ada di pikiran dia, di hati dia, ya orang yang dia inginkan, cuma kamu. Karena di sini dia pengen lagi kamu berikan kesempatan untuk mencintaimu kembali. Gitu. Dia pengen ada kesempatan dari kamu untuk memberikan dia welcome, ya welcome ke arah kamu lagi gitu ya. Kamu welcome lagi sama dia, kamu memberikan kesempatan lagi kepada dia untuk menyatakan perasaan dia ke kamu, rasa cintanya, kemudian menawarkan cinta lagi ke kamu gitu ya. Mau dibilang kasihan, ini sebuah perjuangan sih ya. Five of Pentacles, kemudian Five of Swords reverse, oh energinya kuat sekali, energi mantan ini. Kalau misalkan ceritanya ternyata dia belum jadi mantan gua, kami kemarin belum ada suatu pembicaraan tentang ya jadi pacar atau apa, komitmen apalah gitu, belum ada tuh. Oke, nggak masalah ya, itu dia memang. Intinya orang dari masa lalumu yang pernah menyakitimu nampaknya ya. Nih, karena di sini aku lihat dia sampai menyesal, sakit banget nih. Oke, nanti kita lanjutin aja ceritanya. Gua akan cari kartunya dulu. Oke, 3. Oke, cukup lah ya. Biar nggak terlalu lama. Queen of Wands, kemudian Nine of Cups, yes, Eight of Cups. Ini energi benar-benar orang masa lalumu, baik itu mantan ataupun belum sempat menjadi dulu belum sempat kamu sebut mantan ya, tapi udah pernah deket.
dan orang ini yang yakin pernah dengan yakinnya, dengan pedenya dia meninggalkan kamu. Oke, kita baca dari awal. Five of Pentacles. Saat ini tuh dia benar-benar ngerasa dia udah ditinggalkan sama kamu, dia udah nggak diperduliin sama kamu, benar-benar yang dia kehilangan kamu banget ya. Kayaknya kalau misalkan dia datang tuh dia akan mendapatkan jawaban ditolak mentah-mentah ya, ditolak dengan keras gitu ya. Kalau dia sekarang terutama hari ini tanggal 20 September nih, dia datang ke kamu nampaknya dia akan kamu tolak dengan mantap ya gitu. Dia merasa seperti itu. Dia merasa benar-benar yang udah ditinggalkan sama kamu, diabaikan sama kamu, makanya di situ ada unquiet love. Ya, jadi benar-benar energi yang dia ketakutan banget, dia bingung banget, dia merasa kayak ya terabaikan olehmu, nggak dibutuhkan lagi olehmu seperti itu ya, karena dia melihatnya kamu kayaknya udah bisa move on, kamu udah nggak butuh dia lagi kayak gitu ya. Saat ini dia tuh benar-benar merasa hancur ya. uh, uh, Dibilang ketar-ketir, ya ketar-ketir dia. Panik tapi tidak bisa bertindak ya. Panik karena kamu udah bisa melepaskan rasa sukamu ke dia, rasa cintamu dari dia. Kamu udah ya intinya kamu udah move on kayak gitu ya. Dia ketar-ketir banget. Ya, dia takut banget kalau kamu move on di sini. Inilah perasaan dia. Tapi dia memang udah ngerasain kalau kamu kayaknya udah nggak peduli lagi sama dia, gitu. Ya, dia tahu ya, dia sadar diri. Kenapa sih kamu bisa sampai-sampai dengan mudahnya tuh sekarang melupakan dia, mengabaikan dia gitu ya, meninggalkan dia. Ya, karena di sini dulu dia pernah melakukan hal-hal yang tidak bermoral sama kamu. Apapun itu, ya, intinya dia pernah menyakiti kamu dan ini suatu tindakan yang tidak bermoral. Ya, apa itu ya? Cuma kamu, dia, dan Tuhan yang tahu. Ya, kenapa dia di sini dibilang tidak bermoral? Five of Swords-nya reverse, berarti dia ini sebenarnya pengen banget ya, pengen banget bernegosiasi lagi dengan kamu soal perasaan dia ke kamu, pengen menawarkan lagi, pengen berkomunikasi lagi, pengen ngasih lagi apa namanya, tawaran cinta ke kamu ya. Dia pengen pengen balikan lah intinya sama kamu, pengen rekonsiliasi dia sama kamu. Cuman ini akan diizinkan bersatu jika memang kamu mau. Ya, jadi keputusannya memang cuma ada di kamu. Kalau kamu masih mau sama dia, oke, silahkan berikan apa ya? Berikan tanda bahwa kamu masih welcome sama dia. Karena di sini dia itu benar-benar ketar-ketir banget ya. Dia takut banget, dia insecure banget, dia takut, dia tahu nggak sih yang dia cinta sama orang tapi setelah dia sadar dia telah menyakiti orang itu. Nah, kayak mana sih perasaannya ya? Jadi dia yang mau maju takut kamu marah, ya kamu akan mencak-mencak dia, melampiaskan amarahmu ke dia. Tapi kalau nggak datang ke kamu, rindu, kangen, kepikiran, gelisah, kayak gitu ya. Dan saat ini tuh dia pengen banget datang ke kamu, gitu, berkomunikasi dengan kamu. Bahkan di sini dia pengen banget mengakhiri perselisihan di antara kalian ya. Apapun itu masalah yang kemarin belum selesai di antara kalian, belum sempat kalian konfirmasi untuk diselesaikan gitu ya. Dia pengen banget itu mengatasi itu gitu ya, mengatasi semua masalah yang pernah terjadi di antara kalian, mengkonfirmasinya, menjelaskannya kayak gitu ya. Bahkan apapun rintangan yang ada di dalam hubungan kalian, dia pengen mengatasinya. Ya, jadi di sini ada energi dia pengen effort ya ke kamu, pengen gerak ke kamu, pengen mengusahakan kamu. Cuman ya itu tadi, dia melihat kamu itu kayak udah
aduh kamu tuh udah kayak nggak mau peduli lagi sama dia, udah bisa move on, udah nggak peduli, udah kamu tuh kayak udah ilfeel, udah masa bodoh, kayak dia tuh udah bener-bener orang asing di dalam hidupmu kayak gitu, ya. Jadi di sini bener-bener yang ketar-ketir banget ya. Jadi eh aku lihat ya, kalau misalkan ternyata setelah kamu mendengar cerita ini, hatimu terketuk, hatimu tersentuh gitu ya. Oke, aku akan memberikan dia kesempatan lagi. Hap, tunggu dulu ya. Karena di sini Five of Sword ya. Walaupun ini reverse, hati-hati, masih ada kemungkinan ya, masih ada kemungkinan bahwa dia akan kembali lagi pada sifat dia yang kemarin. Sifat toksik dia ya, apa sih namanya? Ya kebiasaan dia ya. Kita jangan bilang toksik dulu deh. Kebiasaan lama dia. Eh, ini ada kemungkinan karena di sini masih ada Five of Swords, walaupun dia pengen banget sekarang itu memperbaiki hubungan, dia pengen minta maaf sama kamu, pengen komunikasi, pengen menyelesaikan masalah perselisihan di antara kalian. Bahkan di sini dia pengen maju nih untuk memberantas rintangan di hubungan kalian. Hati-hati ya. Di sini masih ada energi dia bisa kembali pada kebiasaan yang lama ya. Jadi harus kalian evaluasi dulu, harus kalian analisa dulu. Dia beneran berubah atau enggak? Kalau cuma di awal aja dia pengen memperjuangkan kamu atau dia ngomongnya dia berubah, no, jangan terlalu percaya dulu. Karena namanya kebiasaan itu sulit untuk dirubah gitu ya. Sifat dan kebiasaan itu memang sulit untuk dirubah. Ya, jadi sebelum kamu percaya dan yakin ke dianya untuk bersatu kembali, berkomitmen kembali, evaluasi dulu dia benar-benar berubah atau enggak. Karena kalau misalkan dia ternyata kembali lagi pada kebiasaan yang lama, hubungan kalian akan hancur lagi seperti yang kemarin. Masalahnya ya akan sama lagi dengan yang kemarin, kayak gitu ya. Jadi aku lihat di sini apa sih kebiasaan yang membuat hubungan kalian kemarin itu hancur? Itu adalah komunikasi yang uh, gagal total. Ya, maksudnya itu nggak ada komunikasinya. Ya, sulit banget kalian itu untuk berkomunikasi. Ya, entah karena sibuk kerja, entah karena memang ada yang lain gitu ya. Karena di sini Five of Swords ini ada energi ketidakjujuran dan ketidaksetiaan ya di hubungan kalian itu ya kemarin. Jadi bisa jadi nggak ada komunikasinya di hubungan kalian karena dia nggak jujur, karena dia nggak setia ya. Oke, nggak setia bisa jadi ya kalian paham ya. Ya mungkin selingkuh gitu. Nggak jujur juga ya mungkin ada yang dia tutup-tutupi. Apa yang dia tutup-tutupi? Ya selingkuhannya atau apa kejelekan-kejelekan dia ya. Jadi hati-hati. Dan ya memang sih dia benar-benar yang eh, merasa bersalah banget sama kamu ya, merasa apa ya, pokoknya sekarang tuh kehidupan dia tuh merasa terhina banget karena telah menyakiti kamu ya. Dia sadar ini suatu balasan ya, balasan dari apa yang pernah dia lakukan ke kamu kemarin-kemarin itu ya. Ini suatu balasan dari tindakan dia terhadap kamu. Dia benar-benar yang merasa terhina banget, merasa bersalah banget, merasa menyesal banget ya. Bahkan dia tuh malu menghadapi eh, menghadapi halayak ramai gitu ya. Saking dia itu benar-benar apa ya, terpukul mentalnya sama kamu. Bukan secara langsung ya kamu memberikan dia pukulan, no, enggak gitu. Tapi ketika dia sadar, oh ternyata aku begini ya sama kamu. Nah dari dia sadar itu, mental dia itu akhirnya ditampar keras gitu ya. Dia akhirnya sadar, oh ternyata aku punya sisi jelek, ternyata aku punya sisi buruk gitu. Akhirnya sifat dia jadi berubah ya,
kebiasaan dia juga jadi berubah ya karena dia sadarnya saat hari ini kayak gitu ya, saat ini gitu. Makanya dia kalau misalkan hari ini datang ya itu tadi dia udah sadar gitu ya. Nah, apalagi di sini ada Six of Cups, dia selalu kepikiran kamu terus, selalu rindu kamu terus ya. Bahkan di sini dia teringat selalu dengan hal-hal yang pernah terjadi di antara kalian, baik itu kebahagiaan, baik itu pertengkaran, apapun lah ya, apapun yang pernah kalian lakukan di masa lalu bersama si dia itu kepikiran, dia keinget terus ya, dia selalu terbayang-bayang lah intinya, selalu keinget terus lah ya tentang hal-hal yang pernah terjadi di antara kalian berdua di masa lampau gitu. Makanya di sini dia pengen balikan sama kamu, pengen datang lagi ya, ingin rekonsiliasi lagi dengan kamu. Queen of One. Bahkan ya, di sini tuh dia udah mikir gini. Kalau misalkan aku datang lagi nih ke kamu terus kamu mau nerima aku kayak gitu ya. Ini perasaan dia ke kamu. Kalau kamu menerima aku lagi, dia akan lebih berani sekarang. Dia akan menunjukkan bahwa kamulah pasangan dia, gitu ya. Mungkin dulu kamu itu punya hubungan dengan dia itu masih disembunyi-sembunyikan ya dari orang tua, dari teman-temannya atau dari siapapun. Intinya kalian itu nggak pernah dikenalkan dengan oh ini loh teman aku, oh ini loh ibu aku, ayah aku gitu. Kamu itu masih jadi pasangan simpanan kayak gitu ya. Jadi kamu itu masih disimpan rapat-rapat dulu itu belum belum dikasih tahu ke orang banyak. Nah, sekarang kalau misalkan kamu gitu ya udah nerima dia lagi gitu ya. Kamu kamu bisa menerima dia lagi, dia akan sekarang tuh akan berani ngebawa kamu ke orang tuanya, ngebawa kamu ke teman-teman circle-nya, nunjukin bahwa kamulah orang yang dia inginkan, kamulah orang yang pantas ada di sisi dia gitu. Dia akan menunjukkan bahwa nggak ada orang lain di sisi dia selain kamu, kayak gitu ya. Jadi benar-benar yang eh, kamulah pemilik hatiku gitu, nggak akan tergeser oleh siapapun. Intinya dia akan berani menunjukkan eh, kamu itu pasangan dia gitu ya. Karena di sini aku lihat juga orang ini tuh sebenarnya banyak yang suka ya. Orang ini banyak yang naksir juga gitu. Jadi karena dia udah sadar di sini, udah sadar banget dan dia tahu bahwa ternyata setelah berpisah sama kamu, terus kamu mengambil tindakan yang seperti ini, oh ternyata kamu itu bukan wanita atau pria murahan gitu ya. Ternyata nggak gampang loh setelah kamu aku permainkan, nggak gampang loh aku ngedapetin kamu lagi. Ternyata kamu itu punya value, karena ternyata kamu itu punya harga diri yang wow banget gitu ya. Ternyata kamu itu apa ya, orang yang tidak mudah untuk aku injak-injak seperti itu ya. Ternyata kamu itu orang yang berpower gitu ya. Kamu punya punya kekuatan sendiri untuk bangkit dan mengambil keputusan untuk pergi gitu aja gitu ya. Kamu nggak mengemis-ngemis lagi uh, ke aku gitu ya. Jadi kamu bisa mengambil keputusan atas hak dirimu sendiri gitu ya. Kamu mungkin dulu-dulu ya, dulu-dulu kamu pernah mengemis-ngemis cinta dia gitu ya. Sekarang ternyata kamu udah punya powernya sendiri. Jadi di sini dia sadar, oh ternyata kamu itu orang yang nggak dengan mudahnya aku bisa injek-injek lagi kayak kemarin, nggak dengan mudahnya bisa aku tinggalkan begitu aja terus kamu ngejar-ngejar aku lagi gitu ya. Ternyata sulit ya untuk ngedapetin kamu gitu ya. Jadi sekarang tuh ketika kalau misalkan kamu menerima dia lagi, dia akan lebih menunjukkan ya bahwa kamulah orang yang pantas ada di sisi dia gitu ya. Dia akan berani mempublish kamu gitu ya, mempublish kamu dan mempublish hubungan ini. Bahkan kalau misalkan ada rintangan di hubungan kalian, nggak dapat restu dari orang tua atau ya ada pihak-pihak yang
nggak suka dengan kalian, dia akan hadapi itu. Ya, dia akan hadapi. Dia bahkan nggak peduli dengan omongan-omongan yang mengatakan kalian tidak cocok, kalian tidak pantas, nggak. Dia akan hadapi itu semua. Dia akan yakin bahwa kamulah orang yang memang dia inginkan, gitu ya. Kamulah memang orang yang pantas dia jadikan pasangan, seperti itu. Ya, karena dia memang sadar gitu ya bahwa apa yang pernah dia lakukan ke kamu, keputusan yang pernah dia ambil terhadap kamu itu ternyata bukan keputusan yang baik, bukan keputusan yang menguntungkan bagi dia gitu ya. Justru malah menghancurkan dia dan menghancurkan hubungan kalian. Dia pernah di sini berselingkuh uh, dengan yakin dan percaya dirinya dia memilih selingkuhannya. Ternyata orang ini tuh hanya uh, apa ya, pemuas nafsu sesaat dia aja gitu ya, bukan karena dari hati, bukan karena dari cinta dia berselingkuh gitu ya, bukan karena memang dia tertarik dari hati dengan selingkuhannya, bukan, tapi ya karena hilap mata, karena ya eh, karena indah dipandang gitu ya, pokoknya intinya nih permainan mata lah kayak gitu ya. Ya, nafsu matanya gitu doang gitu. Makanya di sini ya dia bodoh gitu ya. Intinya dia sadar di sini. Walaupun dia sempat menyembunyikannya dari kamu, berpura-pura bahwa hubungan kalian baik-baik saja, ya mau kalian tutup-tutupi seperti apa juga pasti terbongkar ya. Jadi memang dari sisi dianya ya yang eh, yang nakal, yang bertingkah gitu. Dan dia bahkan dulu pernah menganggap ketika dia selingkuh terus dia tutup-tutupi dari kamu, oke ini mah nggak ada masalah apa-apa, hubungan kita ini fun-fun aja. Ternyata kamu gampang kok aku tipu, ternyata kamu gampang kok aku bohongin gitu ya. Oh, aku ternyata di sini ada selingkuhan, kamu di sana anteng-anteng aja gitu. Karena aku nggak jujur kan sama kamu, berarti kamu nggak tahu. No, ya secara internal hubungan ini tuh memang udah hancur semenjak dia mulai bertingkah, dan aku lihat di sini sebenarnya bukan kamu tidak tahu tapi kamu lebih memilih untuk diam agar tidak tidak apa ya, menghancurkan hubungan kayak gitu ya. Tapi nampaknya di sini seiring berjalannya waktu kamu nggak sabaran gitu ya, kamu udah nggak sabar lagi, kamu udah nggak bisa menahan ini semua. Makanya di sini ya aku lihat kamu ngebrontak, dan ketika kamu ngebrontak dia udah mulai ngerasa dia terpojok, dia nggak nyaman sama kamu ya, cough cup lah keluar. Jadi dia dengan mantapnya pergi dari kamu, merasa bahwa kamu itu orang yang terlalu sarkas, orang yang terlalu tidak pengertian sama dia. Intinya dia merasa bahwa kayaknya kita nggak cocok kayak gitu ya. Makanya di sini dia dengan mantap yakin pergi dari kamu tanpa memberikan apa namanya, kesempatan bagi kamu untuk uh, tanpa memberikan kesempatan untuk mengkonfirmasi segalanya. Ya, dia yang nggak memberikan kesempatan untuk dia menjelaskannya ke kamu kenapa. Ya, kenapa dia selingkuh, kenapa dia memperlakukan kamu seperti ini, enggak. Tahu-tahu ya udah pergi gitu aja. Dia cuma bilang, "Oke, kita putus." Udah selesai, pergi. Gitu ya. Jadi kamu ketika lagi marah-marahnya terus dia langsung mengambil suatu keputusan karena dia merasa oh, ternyata nggak cuma kamu kok yang apa namanya, orang yang mau sama aku gitu. Buktinya aku ada selingkuhan nih sekarang. Jadi udah, kalau kamu cerewet, kalau kamu marah-marah, kalau kamu bentak-bentak atau ya kamu memojokkan aku, membuat aku merasa tidak nyaman, membuat aku merasa tidak aman, udah aku nggak butuh kamu lagi kayak gitu kata dia ya. Jadi makanya di sini dia pergi begitu aja, putus dengan kamu dan pergi begitu aja. Jadi tidak menyelesaikan masalah di hubungan kalian, tapi dia malah lari gitu ya. Oke, inilah orang ya yang kalian fokuskan. Ternyata perasaannya seperti ini, menyesal banget, malu banget ya, bahkan dia kayak
apa, di kehidupan sosialnya tuh dia jadi kayak lebih membatasi diri untuk tidak semena-mena terhadap orang lain ataupun bahkan di sini ke lawan jenis gitu ya. Mungkin yang dulu itu dia suka tebar pesona, suka ngegodain lawan jenis gitu ya. Sekarang tuh dia kayak lebih anteng, lebih pendiam, lebih nggak banyak tingkah gitu ya. Karena di sini aku lihat dia bener-bener yang malu banget, malu banget karena dia pernah berkelakuan yang aduh nggak pantas banget kayak gitu ya. Oke, aku akan lihat dari hidden truth-nya dari si dia-nya. Oke, just being near you is intoxicating, kata dia. Jadi cuman ada di deket kamu aja tuh udah ngebuat dia ngerasa kecanduan. Jadi makanya di sini dia pengen banget balikan lagi sama kamu karena dia pengen ngerasain kecanduan itu lagi. Gitu. Like kayak orang-orang tuh ya, kayak di TV-TV itu kan kalau orang yang pakai narkoba, kenapa dia nggak hanya cuma pakai narkoba sekali dua kali, bahkan ketika udah direhabilitasi, tahu-tahu beberapa bulan kemudian ketangkep lagi ya dia pakai narkoba lagi ya karena ternyata enak loh kecanduan itu ternyata enak gitu ya. The timing just wasn't right for us ya, dia sadar bahwa hari ini tuh kayaknya belum 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 tepat untuk kita ya bersatu kembali ya karena di sini dia melihat kamu kayak udah bisa move on gitu ya, kamu udah nggak peduli sama dia. I replay our conversation over and over tuh kan. Ya tadi aku bilang dia nggak bisa melupakan kamu, dia selalu keinget kamu terus baik itu hal-hal yang membahagiakan ataupun hal-hal yang menyedihkan, dia nggak bisa ngelupain itu. Dia selalu kepikiran kamu, dia selalu membuka kembali percakapan di antara kalian. Ya, kalau misalkan dia kepikiran ya cara untuk apa ya, biar hati dia plong gitu, kalau dia rindu sama kamu biar dia hatinya plong gitu, dia baca-baca lagi, scroll-scroll lagi percakapan yang pernah kalian lakukan. Jadi ya mungkin dia punya arsip tersendiri ya tentang percakapan kalian. I look for you everywhere. Dia selalu melihat kamu tuh ada di mana-mana. Ya, jadi kayak kamu itu membayang-bayangi dia kayak gitu ya. Mungkin kalian ini jauh ya, berjauhan. Kalian ini mungkin beda kota, beda negara, beda pulau. Makanya di sini dia merasa kayak kamu tuh ada di mana-mana kayak gitu. Padahal ya kamu di satu tempat itu doang lah ya. Ya di rumahmu doang gitu, di tempat tinggalmu doang. Kamu nggak kemana-mana. Paling pergi kerja gitu ya. Atau mungkin jalan kemana gitu ya. Kamu nggak kemana-mana. Tapi menurut dia itu melihat kamu ada di mana-mana. I want to feel that way again. Tuh, dia pengen merasakan kembali apa yang pernah dia rasakan bersamamu kemarin, seperti kemarin, ya. Dia pengen ngerasain itu lagi. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, ya. Keputusannya ada di kamu. Kamu mau nerima dia lagi atau enggak, ya. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Jadi ke-12 zodiak ada ya semuanya di pembacaan ini. Kalau misalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini resonate dengan kalian. Ini energi kalian. Maka dari itu berbijaklah dalam pembacaan tarotku. Dan ini ya bisa vice versa gitu ya. Bisa ini ternyata energi si kamu ataupun ini energi si dia, tergantung siapa kalian yang menontonnya gitu ya. Jadi kalian situasikan aja, nggak usah dibuat pusing, jadilah orang yang cerdas. Oke, aku akhiri ya, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.